Pemirsa, 4 ruko di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting toko roti. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kebakaran yang melanda 4 ruko di Jalan Lele Raya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan ini terjadi pada Senin dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke ruko-ruko lain. Warga setempat menduga kebakaran akibat korsleting arus listrik. Api ada di roti kopi di atas, lumayan gede lah. Saya lari bangunin penghuni, tergedor semua, pada keluar semua. Api mulai gede sekitar jam 1-an. Korban yang diselamatkan ada berapa orang bang yang keluar dari ruko bang? Banyak sih, ada 8 orang lah kurang lebih. Pemilik dan karyawan ruko langsung mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sedikitnya 6 mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah rumah berusia 1 abad di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 350 juta rupiah. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Nagari Saria, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kebakaran rumah berusia lebih dari 100 tahun ini diketahui warga saat melihat asap tebal membumbung tinggi di atas rumah sekitar pukul 9 pagi tadi. Saat itu 3 penghuni masih berada di dalam rumah, namun ketiganya berhasil menyelamatkan diri. Di rumah itu di soraknya di daerah situ. Api dari mana awalnya dah? Nampak dari dalam bosnya lah. Dari dalam itu? Ya. Ini rumah siapa dah? Mangku Pangeran dan Tauanya. 5 mobil pemadam kebakaran dari Bukit Tinggi dan Padang Panjang diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian kamar. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Untuk dugaan belum kita asumsikan ya, karena memang api belum bisa kita padamkan secara utuhnya. Tapi yang jelas TKP setelah ini akan kita laksanakan dan kita akan mengumpulkan alat bukti dan saksi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 350 juta rupiah karena seluruh perabotan rumah ludes terbakar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi masih terus menyelidiki insiden di Margo City yang menewaskan 1 orang. Puslap 4 Mabes Polri membawa sampel pipa gas yang bocor untuk diperiksa. Polres Metro Depok terus menyelidiki penyebab insiden di Margo City. Puslap 4 Polri telah membawa sampel potongan pipa gas yang bocor untuk diperiksa di laboratorium. Hasil pemeriksaan baru akan diketahui 7 hari mendatang. Sementara itu, polisi telah memeriksa 12 orang saksi yang terdiri dari 11 karyawan dan manajemen Margo City serta seorang supir taksi yang menjadi korban. Saksi mengatakan sempat mendengar ledakan sebelum lift jatuh. Sampai pagi ini ya, kita masih menunggu dari tim laboratorium forensik terkait masalah dugaan kebocoran pipa gas. Memang hari ini akan ada pemotongan dari pipa yang kemungkinan disitulah sumber dari bocornya, karena bocornya tampaknya kebocoran mikro. Jadi akan ada pemotongan dari tim, kemudian akan dibawa ke puslap untuk diperiksa. Dan itu akan membutuhkan waktu minimal 7 hari untuk hasil pemeriksaan dari puslap. Ya, terus kemudian terkait masalah saksi-saksi yang sudah kita periksa sampai dengan tadi malam ada 12 orang, ya 11 dari karyawan maupun manajemen dari pihak Margo City, 1 orang dari supir taksi yang kebetulan taksinya juga menjadi. Sebelumnya, suara ledakan terdengar di bagian belakang lantai 1 Margo City, Depok, Jawa Barat Sabtu lalu, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Plafon di lantai 1 Margo City ambruk dan tembok di bagian belakang mal juga roboh. 3 mobil rusak akibat tertimpa reruntuhan tembok. Akibat insiden ini, 1 orang meninggal dunia, sementara 11 lainnya luka-luka.
Seorang pemuda di Pasuruan, Jawa Timur babak belur dihajar massa lantaran hendak memperkosa karyawan gerai ponsel. Aksi pelaku diketahui warga saat korban berteriak. Teriakan korban memancing perhatian pembeli dan warga sehingga mencurigai aktivitas di kamar mandi sebuah gerai ponsel di Pasuruan, Jawa Timur. Warga berusaha bertanya kepada karyawan yang terkunci di kamar mandi. Begitu mengetahui adanya upaya perkosaan, warga langsung mendobrak pintu kamar mandi. Benar saja di dalam kamar mandi, warga menemukan seorang pemuda nyaris bugil yang tengah berusaha memperkosa korban. Pelaku pun langsung jadi bulan-bulanan warga sebelum dibawa ke kantor polisi. Tepatnya di Ledok, Kecamatan Bangil. Seorang pemuda di Semarang, Jawa Tengah tega membunuh kekasihnya sendiri yang hamil 9 bulan. Pelaku nekat setelah kekasih menolak menggugurkan kandungannya. Pemuda berusia 18 tahun ini tak berkutik saat digelandang tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. ADS ditangkap di rumah indekos yang ditempatinya di wilayah Kota Semarang. Dari pemeriksaan awal, pelaku menganiaya kekasihnya yang tengah hamil 9 bulan hingga tewas lantaran korban tak mau menggugurkan kandungannya. Sementara pelaku berdalih hubungan asmaranya tak mendapat restu orang tua. Saya tidak setuju dengan hubungan saya karena beda jauh umurnya. Terus kamu lari ke Semarang itu ya? Iya. Dari hasil otopsi yang dilakukan petugas, diketahui korban mati lemas akibat penganiayaan. Hamil kurang lebih 9 bulan. Jadi keadaan kepala dari janin yang dikandung itu hampir keluar dari mulut rahim. Ini karena sebelum atau saat kejadian itu. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya terkait seorang pemuda yang tega membunuh kekasihnya yang tengah hamil 9 bulan, sudah bergabung bersama kami Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Agus Supriyadi. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Krista. Baik, Pak Agus, bagaimana sebenarnya awal mula polisi mengetahui kejadian ini? Baik Mbak Krista, terima kasih. Dapat saya jelaskan terkait dengan kasus ini. Kasus pembunuhan ini terjadi pada hari Jumat tanggal 20, kemudian pukul 10.30. Kemudian setelah kejadian tersebut, ada laporan kepada kami bahwa ada kejadian pembunuhan di kos eksekutif di Jalan W.R. Supratman di Kecamatan Semarang Barat, demikian. Baik, Pak Agus, kami ingin mengkonfirmasi berapa usia kehamilan dari korban? Baik, Mbak, untuk usia kehamilan itu adalah 9 bulan. 9 bulan demikian. Ya, Pak ya? Ya, betul. Baik, apa kemudian bukti-bukti yang mengarah bahwa korban ini dianiaya hingga tewas oleh kekasihnya sendiri? Baik, Mbak Christine, yang pertama terkait kasus ini, tim Resmob Polrestabes Semarang berhasil melakukan pengungkapan kasus. Yang pertama adalah terkait dengan saksi-saksi, kemudian bukti-bukti di TKP, kemudian dikumpulkan. Kemudian setelah kejadian tersebut, kemudian tim berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Yang dimana pelaku tersebut pada saat tim mendatangi TKP ada di situ, Mbak Kristi. Sudah berapa lama pelaku dan korban ini menjalin hubungan? Baik, untuk pelaku dengan korban sudah 1 tahun menjalani hubungan, Mbak Kristi. Apakah keduanya ini memang tinggal bersama di rumah kos tersebut, Pak? Betul. Untuk kedua orang ini, baik tersangka maupun pelaku ini tinggal satu kos secara bersama. Demikian. Lalu apa sebenarnya yang membuat pelaku akhirnya nekat menganiaya korban hingga tewas? Benarkah karena korban menolak untuk menggugurkan kandungannya? Ya, betul sekali, Pak. Terkait dengan motif daripada pelaku adalah pelaku ini kesal dengan korban karena memang pelaku ini menginginkan untuk kandungan tersebut
atau bayi tersebut digugurkan secara paksa, namun dari pihak korban tidak mau, demikian. Untuk pelaku sendiri ini diinformasikan baru berusia 18 tahun. Kegiatan sehari-harinya apa, Pak? Apakah sudah memiliki pekerjaan? Baik, pelaku ini umurnya 18 tahun 4 bulan. Dan pekerjaan sehari-hari pelaku adalah mencari barang rongsokan kemudian dijual, seperti itu. Pada saat kejadian, apakah ada saksi mata ataupun yang mendengar penganiayaan ini terjadi, Pak? Baik, pada saat kejadian, Mbak, ini agak menarik karena pada saat korban dibunuh itu pelaku kemudian datangi tetangga sebelahnya, kosnya ya, teman sebelah kosnya, kemudian menyampaikan bahwa pacarnya itu sudah meninggal, seperti itu. Demikian. Apa saat itu yang disampaikan pelaku kepada tetangganya ini? Apa penyebab kematian korban menurut pelaku? Ya, dari keterangan di TKP, di saksi TKP bahwa menyatakan pelaku menyampaikan bahwa pacarnya pelaku itu sakit, ya, sakit kemudian meninggal, demikian. Baik, apakah sebenarnya aksi pelaku ini direncanakan atau spontan karena emosi pada saat bertengkar dengan kekasihnya? Dari keterangan tersangka menyatakan bahwa saat ini dan sampai dengan sekarang bahwa keterangan tersangka menyampaikan kesal dengan korban karena korban diminta untuk digugurkan kandungannya, tetapi kemudian korban tidak mau, sehingga muncul niat daripada tersangka untuk melakukan pembunuhan, demikian. Pak Agus, usia kandungan korban ini kan sudah 9 bulan. Dari pengakuan pelaku, apakah sebelumnya pelaku ini sudah sempat juga untuk meminta korban menggugurkan kandungannya? Baik, dari keterangan tersangka sendiri, 1 hari sebelum kejadian itu sempat terjadi cekcok mulut. Kemudian kejadian tersebut sampai dengan pada tanggal 20, puncaknya pelaku kesal karena tersangka meminta untuk digugurkan dan korban tetap bersikeras tidak mau, demikian. Baik, apa pasal yang dikenakan kepada pelaku dan ancaman hukumannya, Pak? Baik, untuk pasal yang kita kenakan terhadap pelaku adalah pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana dan pasal 338 itu sendiri terkait pembunuhan, demikian. Dengan ancaman hukuman? Ancamannya sekitar 20 tahun. 20 tahun penjara. Baik, iya. Terima kasih AKP Agus Supriyadi, Wakasatreskrim Polrestabes Semarang atas informasinya. Selamat sore, Pak. Pemirsa, seorang ibu melahirkan bayinya di Jalan Raya Trenggalek, Ponorogo, Jawa Timur. Meski proses persalinan terjadi di dalam mobil, ibu serta bayinya selamat dan dalam kondisi sehat. Di pinggir jalan raya jurusan Trenggalek, Desa Prayungan, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur inilah seorang bayi mungil lahir. Awalnya, mobil ini mengangkut pasangan suami istri Dwi Kriwik dan Avita, warga Desa Temon, Kecamatan Sawo. Mereka hendak menuju rumah sakit di Ponorogo untuk melahirkan secara sesar. Ternyata belum separuh perjalanan, sang ibu mengalami kontraksi. Selamat nggih, Mbak, selamat nggih. Mobil kemudian berhenti dan menepi. Aku sampai nangis, Mbak. Avita pun menjalani proses persalinan di dalam mobil dengan cepat. Ibu dan bayi berjenis kelamin perempuan ini pun selamat dalam kondisi sehat. Selamat jadi ibu ya, Dek ya. Sang ayah dengan sukacita kemudian mengazani sang bayi di lokasi. Sekitar jam 10 pagi. Jadi waktu saya lewat di jalan raya, ada ambulan dan dikerumuni orang-orang, saya terus berhenti. Kemudian saya tanya, sudah lahir apa belum? Sudah. Cewek lancar dalam ambulan. Karena kondisi ibu dan bayi sehat, tim medis pun akhirnya urung melanjutkan perjalanan. Mereka pun kembali pulang. Perawatan pasca melahirkan dilakukan di rumah dengan pengawasan puskesmas tepat. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. PLN UP 3 Banten berjanji akan mengganti kerugian keluarga korban tewas akibat
tersengat instalasi listrik di sawah. Sementara istri korban mengalami depresi setelah suaminya meninggal dunia. Suasana duka masih melimputi kediaman Jerry, korban tewas akibat tersengat listrik instalasi PLN saat menggembalakan kerbaunya di sawah. Bahkan sang istri yang baru dinikahi korban mengalami depresi berat. Sambil membawa makanan dan segelas kopi kesukaan suaminya, wanita 20 tahun ini terus berjalan mencari keberadaan suaminya yang telah berpulang. Ia mendatangi tempat yang biasa dikunjungi mendiang suami tercinta. Sambil berbicara sendiri, istri korban bertanya mengapa suaminya tidak kunjung pulang ke rumah. Kopi, nganterin makanan buat suaminya. Ini dia udah nggak mau pulang, dia pengen di sini aja nungguin suaminya karena dia bilang udah 2 hari suaminya belum pulang. Sementara pihak PLN UP 3 Banten tidak menampik adanya insiden yang merenggut nyawa warga dan 5 ekor kerbau. Untuk itu, PLN UP 3 Banten berjanji akan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. Nah, ini rencana hari ini kita ada pembahasan atau diskusi dengan keluarga korban dan Polsek terkait dengan kejadian tersebut. Hari ini di Polsek Pasanggaran ini sedang kita mediasi kekeluargaan. Diperkirakan berapa harganya? Kami kurang tahu, nanti di Polsek akan dibahas. Sebelumnya, seorang warga tewas bersama 5 ekor kerbau yang digembalakannya di sawah. Insiden ini disebabkan adanya kabel PLN yang putus dan menjuntai hingga ke sawah sehingga mengalirkan listrik. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Unjuk rasa buruh bongkar muat nyaris ricuh. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.